Halo semua, pada video kali ini kita akan mereview ini nih. Jadi kita udah memasang sebuah spion yang ada layarnya. Ya, ini cukup keren banget kan. Ini dipasangkan di Suzuki Katana tahun 94 ini. Langsung kasih tahu di awal aja ya, harganya itu 1,5 juta, udah include pemasangan. Kalau kalian belinya di toko resminya langsung di Kelapa Gading Jakarta itu udah free pemasangan di harga segitu gitu ya. Jadi 1,5 udah dapat unitnya, kamera depan nih dan kamera belakang juga gitu, dan balik lagi udah include pemasangan, wiring dan segala macam. Dan itu dikonekin powernya itu kepada si kring, jadi cukup aman. Kalau misalnya ada kenapa-napa, kontak on, kontak off maksudnya itu akan langsung mati si unit ini ya. Jadi ini juga tentunya nggak ngambil listrik ketika mesin mobil mati gitu ya. Jadi ya seperti ini tampilannya. Untuk tampilannya seperti spion pada umumnya aja ya, bentuknya agak melengkung gitu. Dan jujur kita cukup lupa ini seri apa, cuma pokoknya merek Mobile Tech atau M-Tech yang harganya itu sekitar 1,5 juta gitu. Jadi begini, dan untuk hasilnya nanti akan kita tampilin di akhir video berikut dengan hasil audionya juga untuk kamera depan dan belakang di berbagai kondisi. Cuma di awal-awal ini kita akan ngeliatin aja previewnya gimana ya. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya sih, atau gambarnya itu menurutku udah cukup baik banget ya, karena bisa dilihat plat nomor mobil-mobil belakang itu jelas banget, khususnya ketika cahaya lagi seperti ini ya. Nah, ini tuh ditempelin kepada spion aslinya, karena spion aslinya masih ada di belakang. Kalau kita lihat nih, ini kayak pakai strap kayak gini ya gitu untuk di bagian spion Suzuki Katana ini. Nah, ada satu sedikit kekurangan kalau misalnya di mobil kecil gitu ya yang kita temukan di Suzuki Katana ini kan mobil kecil. Nah, jadi si sun visor itu nabrak kalau misalnya kita buka tutup gitu ya, karena tadi cukup panas jadi kita tutup aja, dan alhasil kameranya jadi ketutup ya, karena kameranya itu ada di sini gitu ya. Jadi ya itu sih sedikit kekurangan untuk di mobil kecil. Kita nggak tahu kalau misalnya di mobil kecil lain seperti misalnya Kia Visto atau misalnya apa ya, Kia Picanto atau Brio gitu, kayaknya sih nggak senutup ini ya, karena ya emang Suzuki Katana ini bener-bener ramping banget. Ini mobil ini aja kita bisa nyentuh tanpa harus miring-miringin badan gitu, nyentuh bagian kiri gitu. Jadi emang seramping itu mobilnya, jadi bagian sininya kecil. Jadi ya kalau misalnya sun visornya dibuka itu si view kamera depannya ketutup. Kalau pemasangan kamera belakang memang disarankan banget untuk di dalam ya, seperti ini gitu. Nah, di Suzuki Katana ini kita pasang di bawah high mount stop lamp ya, karena kita udah pasang high mount stop lamp juga, jadi ada di situ. Jadi view kameranya cukup tinggi seperti ini, bagus sih. Jadi ngelihat ke belakangnya jadi lebih enak. Nah, kalau misalnya dibanding spion biasa gimana? Apakah lebih baik daripada spion biasa? Menurutku sih lebih baik, karena view kita langsung ke belakang. Karena kalau misalnya kita matiin layarnya, tapi ini masih ngerekam ya, ini masih bisa jadi spion asli, karena nih bisa dilihat ya tuh, apa tuh namanya, si layarnya tuh bukan layar yang tipe layar gelap atau bahkan layar doff gitu ya, tapi dia layar yang glossy seperti ini. Jadi ini bener-bener hampir seperti kaca asli gitu ya, nih bisa kita lihat, dan kualitas kacanya juga cukup baik gitu. Jadi kalau misalnya di daerah yang misalnya rawan atau misalnya kalian nggak mau nyalain layarnya, itu bisa dimatiin aja layarnya tapi masih ngerekam si unitnya gitu. Jadi ya cukup mantap. Tapi kita balikin lagi ke sini supaya kita ngelihatnya lebih enak gitu ya. Dan untuk navigasinya juga tinggal di swipe aja gitu ya, di swipe layarnya. Dan layarnya juga apa ya, halus sih, layarnya cukup halus dan nggak ada ngelek-ngelek gimana gitu ya. Dan untuk pemasangan di Kelapa Gading juga udah dapat micro SD sebesar 8GB, cuma kita udah tambahin ke yang 64GB supaya bisa merekam lebih banyak footage gitu ya. Nah, ini mode ketika kita mau lihat belakang sama depan secara bersamaan juga bisa seperti itu ya. Kalau mau jalan dengan kondisi seperti itu juga tentunya bisa banget. Ini kondisi depan, ini kondisi belakang gitu. Jadi cukup oke sih, pengaturannya cukup luas. Tentunya kamera ini juga untuk yang depan itu resolusinya 1080p, dan kalau yang belakang kalau nggak salah itu 720p ya, yang berarti itu HD, dan untuk depan itu Full HD. Nah, bisa dilihat settingannya di sini. Kita juga bisa rubah menjadi 720p juga untuk bagian depan gitu. Cuma ya kita utamakan kualitas supaya bisa melihat plat nomor orang dengan jelas supaya lebih aman aja gitu ya. Nah, ini juga untuk pengaturnya sedikit itu bisa kita lihat ada sound recordnya bisa di on, ada night scene-nya, ada time lapse recording, ada
heart monitoring, ada apa lagi nih, ada timelapse, settingan timelapse-nya, dan untuk general ya ada seperti ini aja, flickernya dan segala macam. Ini kelihatannya agak double gitu ya tulisannya, karena dari samping gitu ya. Jadi mungkin si unit itu menggunakan double glass, jadi makanya agak double gitu kelihatannya. Coba kalau kita lihat lurus dari depan aman aja sih gitu. Jadi ya seperti itu untuk settingannya. Ada G sensornya, dan ya kita juga lupa sebutin bahwa unit ini tuh ada G sensor. Jadi kalau misalnya dia mendeteksi ada guncangan yang cukup keras, itu dia bakal aktifin emergency videonya, dan emergency video itu tidak bisa dihapus sama sistem, karena seperti yang kita tahu bersama kalau dashcam itu biasanya kan menimpa video lama di video baru gitu ya, supaya kita nggak perlu hapus, atau kita hapus supaya bisa menambah video. Nah tapi si emergency video itu nggak bisa ditimpa, jadi ya amit-amit ada kecelakaan itu nggak akan hilang gitu ya. Misal lupa backup atau segala macam, dia akan ada di folder emergency video gitu ya. Bisa dilihat juga preview videonya di sini, contohnya ini misalnya. Nah ini ya, kita lagi kencang di tol ini seperti ini ya, itu kita bisa lihat hasilnya di sini untuk yang emergency video. Begitupun dengan normal ya, dan untuk depan belakang udah jelas ada front ada rear, dan untuk normal juga tentunya ada front ada rear seperti ini contohnya. Ini yang tadi ya gitu. Jadi seperti itu untuk si previewnya juga, dan ini juga ada foto tentunya, karena kita bisa berfoto gitu, walaupun nggak tahu apa gunanya foto itu ya. Coba kita foto deh, mana foto ini ya. Nah tuh ada cekrek gitu, ada suara foto, dan kita nanti bisa langsung lihat di bagian sini hasilnya untuk belakang dan depan seperti itu. Untuk preview video dari sini, kalau misalnya kalian langsung pengen ngeliatin ke orang itu ada sesuatu di jalan, bisa dilihatin di sini. Ini juga bisa mati nyalain mikrofon, dan ini bisa ubah depan belakang, view depan belakang seperti lainnya ketika di swipe. Jadi seperti itu untuk tampilan dan settingan dari MobileTech Dashcam DVR Spion ini. Si MobileTech ini juga bisa dikoneksikan ke handphone ya, nih seperti ini live view gitu. Jadi ini ya, kita lihat, kita tutup sun visor atau kita goyang, nah ya kelihatannya ini live banget kok, dan kelihatan dari sini. Jadi mungkin kalau misalnya mobilnya dipinjem juga kelihatan nih mobilnya lagi kemana gitu. Jadi ya ternyata cukup menarik ya fiturnya, ini keren sih. Dan tentunya di aplikasinya juga kita bisa melihat kamera file seperti ini, dan langsung ini ya, langsung langsung hitam layar ya, karena kita lagi membuka file atau isi dari memori di sini gitu ya. Kita lihat ini lagi loading, dan loopnya ada di sini, screenshotnya ada, dan lognya juga ada. Log itu mungkin bagian dari emergency video ya. Nih bisa ya kita lihat tuh, langsung ya ke loading dong si ininya, dan ternyata ininya nyala lagi layar. Oke, cuma memang aplikasinya cukup tidak cepat, cuma ya oke lah gitu. Dengan ini juga kita udah terkoneksi ke wifi-nya ini ya, MobileTech-nya ya. Jadi ya seperti itu. Nih bisa kita lihat. Cuma ya itu, baik lagi ini agak lama. Coba kita lihat video yang udah agak lamaan dikit. Kita lihat ya. Nah tuh ya, kelihatan dong dari sini. Jadi kalau misalnya mau di backup dari sekarang juga istilahnya bisa banget. Coba kita lihat lagi, apa kita bisa download. Tapi karena kalau di back itu dia loading lagi, aduh lumayan nih prosesnya ya. Ngomongnya RPM tinggi juga cuma ya. Ya udah. Oke, misalnya kita mau download ini, bisa nggak? Kita lihat ya. Nah, oke, terus bisa di download dong. Coba kita download. Nah seperti itu ya untuk downloadnya. Jadi ya oke lah, konektivitasnya oke juga, cuma lebih lama ya kalau di sini gitu. Kalau kita sih jujur prefer untuk cabut micro SD dan sambungin ke laptop, karena kita juga punya adapternya, jadi itu rasanya lebih mudah dan lebih cepat gitu. Tapi ya kalau misalnya darurat, ini nice to have banget sih, bisa ngelihat segalanya dari sini gitu. Jadi ya cukup oke lah untuk konektivitasnya.
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Secara keseluruhan kita cukup puas dengan pemasangan ini karena jadi membuat penampilan Suzuki Katana ini lebih modern secara overall gitu ya. Udah pakai tab Android, udah pakai head unit nyala, terus udah ada spion yang ada layarnya juga, jadi lebih modern gitu ya. Dengan berbagai kelebihan dan juga sedikit kekurangan yang ada di unit ini, dengan harga segitu menurutku sih sangat layak sekali ya untuk dipasang gitu. Jadi yang mau bikin mobil tuanya atau ya mobil barunya jadi lebih modern lagi, bisa banget nih pasang yang seperti ini gitu ya. Cukup layak lah ini dengan harga 1,5 juta. Jadi segitu dulu aja video mengenai Mobile Tech Dashcam DVR spion ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditanyakan di kolom komentar di bawah gitu ya. Nanti juga kita tentunya akan bikin long term review atau review jangka panjangnya setelah kita pakai unit ini secara berbulan-bulan. Dan nanti juga kita bisa jelasin kelebihan dan kekurangannya secara lebih pasti dan lebih mantap. Karena kalau kita masih baru-baru kan masih belum terlalu mengenal produknya dan belum kelihatan banget kelebihan kekurangan secara pastinya untuk penggunaan jangka panjang gitu ya. Nah, maka dari itu tunggu aja video tersebut dan jangan lupa subscribe channel ini supaya kita dapat lebih berkembang lagi dan bisa mereview lebih banyak lagi unit-unit atau modifikasi untuk Suzuki Katana seperti ini atau mobil pada umum lainnya juga gitu ya. Jadi segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat.